Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayanti Anissa Lapsari. Saya akan membacakan hukum kepemilikan dan akad. Hukum kepemilikan. Kepemilikan atau milkiyah menurut bahasa Arab berasal dari kata milk. Artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Sebab-sebab kepemilikan. Barang atau harta yang berstatus belum ada pemiliknya secara sah atau ihrazul munajat, contohnya ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, binatang di alam bebas, dan air hujan. Yang kedua adalah barang atau harta yang dimiliki karena melalui akad atau bil uqud. Contohnya jual beli, utang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian. Barang atau harta itu dimiliki karena bil khalafiyah atau warisan. Contohnya mendapatkan bagian harta pusaka dari orang tua atau mendapatkan barang dari wasiat ahli waris. Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan minal mamluk atau hewan. Contohnya telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dan sapi yang dimiliki. Macam-macam kepemilikan. 1. Kepemilikan penuh atau miltam. Penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materi saja. Ketiga, kepemilikan manfaat. Kepemilikan seorang terhadap benda atau barang terbatas pada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Ihrazul mubahat atau barang bebas. Barang bebas adalah bolehnya seseorang yang memiliki harta yang tidak bertuan belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok lain. Syarat ihrazul mubahat. Benda atau harta yang ditemukan itu bukan milik siapapun atau barang bebas. Yang kedua, ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Khalafiyah. Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru, tempat yang lama yang sudah tidak lama dari dan bisa digunakan untuk kebermanfaatan bersama. Macam-macam khalafiyah. 1. Khalafiyah syahun atau seseorang terhadap seseorang adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya sebatas memiliki harta, bukan mewarisi utang si pewaris. Yang kedua, khalafiyah syalun asyai'in, sesuatu yang terhadap sesuatu adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Yang kedua, ihyatul mawat, lahan baru. Ihyatul mawat adalah upaya untuk membentuk lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka tanah untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tandus lainnya. Syarat ihyatul mawat. 1. Tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja. Apabila lebih orang lain boleh mengambil sisanya. Yang kedua, ada kesanggupan dari cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Hikmah kepemilikan.
Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kepemilikan hukum Islam ini. 1. Terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Terlindungi hak-hak individu secara baik. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang terakhir, timbulnya kepedulian sosial yang semakin tinggi. Akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dari orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad pernikahan. Berikut diantara rukun dan syarat akad. Rukun akad. 2 orang yang lebih melakukan akad transaksi disebut akidain. Sigat atau ijab dan kabul. Ma'qud. Ma'qud alaih, sesuatu yang diakadkan. Akad punya beberapa macam, diantaranya 1. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Yang kedua, akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara bertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel, atau akad yang melalui akta notaris. Yang ketiga, akad perantara utusan, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain, agar bertindak atas nama pemberi mandat. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang kelima, akad taati atau saling memberikan, yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contohnya, makan di warung yang harganya yang dilakukan pembeli tanpa tawar-menawar. Hikmah akad, diantaranya munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah. Yang terakhir, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas statusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.